Dengan apa kan kubalas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Tuhan. Air mata tulus jatuh di sudut mataku, terlindas dosa di dalam benakku. Aku yang merasa sangat berdosa padamu. Masih pantaskah aku memohon ampunanmu? Bintang redup tanpa cahaya gemintang. Aku yang terlena dibuai oleh pelukan dosa. Dengan apa kan kubalas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Tuhan. Mohon ampunanmu Tuhan. Bintang redup tanpa cahaya gemintang. Aku yang terlena dibuai oleh pelukan dosa. Dengan apa kan kubalas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Tuhan. Dengan apa kan kubalas segala kebaikanmu? Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya iman percaya Tuhan, bertumbuh dalam derita dan dalam melakukan perintah firman Tuhan. Maksudnya gini teman, jadi iman untuk kita percaya kepada Tuhan itu bisa bertumbuh teman-teman. Apabila memang apa ya, firman katakan mesti menghadapi penderitaan teman-teman. Ya karena apa yang kita lakukan sesuai dengan perintah peraturan firman Tuhan itu biasanya menjadi satu hal yang tidak lazim gitu, tidak wajar bagi dunia, bagi kultur apa, jadi adat istiadat dunia, tradisi duniawi gitu. Maupun manusianya teman. Jadi memang keinginan manusia itu tidak sama gitu. Sehingga waktu kita melakukan firman Tuhan biasanya dianggapnya ya jadi nyeleneh gitu, beda sendiri, dan kita akhirnya bisa ditindas teman, bisa dikucilkan oleh siapapun juga, oleh masyarakat kita, oleh komunitas kita, oleh keluarga kita gitu, oleh keluarga besar kita, keluarga kecil kita, keluarga kita sendiri, oleh mertua, orang tua, anak-anak, pasangan kita sendiri. Itu sangat memungkinkan teman-teman untuk bisa sampai kita mengalami hal-hal yang seperti itu teman-teman. Jadi memang melakukan firman Tuhan konsekuensinya ya akan menghadapi penderitaan itu. Nah ini nanti coba kita baca di dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 1-17 dan juga dilanjut dari kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 10. Ini sebelum saya masuk ke dalam draft teman-teman, langsung saya bacakan saja biar lebih cepat gitu.
Coba teman-teman cari kitab 2 Timotius teman-teman. 2 Timotius pasal 3 ayatnya 1-17 teman-teman. Judul perikopnya teman-teman, keadaan manusia pada akhir zaman gitu. Judulnya itu. Dan ada 2 perikop, nanti saya baca sekaligus. Yang satunya judulnya iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Jadi waktu kita membaca untuk mengenal, untuk mengerti firman Tuhan dalam kitab suci kita gitu. Ya di situ iman bertumbuh dalam penganiayaan, berarti harus menghadapi penderitaan teman-teman. Ini saya baca dulu dari keadaan manusia pada akhir zaman, ayat 1-nya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa gitu. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kemudahan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Jadi kalau kita baca ayat ini teman-teman dari 1-9, kayaknya kok keadaan manusia pada akhir zaman, pada zaman kita saat ini, ya firman Tuhan katakan makin memburuk teman-teman. Pada akhir zaman itu memburuk gitu. Kita kalau bicara kiamat itu kan istilahnya ya dari mulai kitab suci ini kitab tersedia, itu kan cerita dari 2000 tahun yang lalu teman-teman. Jadi makin kesini ya firman Tuhan katakan ya sekacau ini nih. Ya dari ayat 1 sampai tadi kita baca sampai kebaca ayat 6 ya masih begitu, 7 gitu. Ya masih begini, jadi nggak ada baiknya gitu. Dunia itu memburuk, iya, tidak ada baiknya. Nah ini kalau saya lanjut lagi di perikop keduanya teman-teman, ayat 10-17. Perikopnya judulnya iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Nah kalau teman-teman simak ini jadi aneh nggak gitu kita bicara, kalau kita bicara kita makin beriman percaya kepada Tuhan gitu. Ya berarti kalau kita makin mau mengenal Tuhan dan firman Tuhan, kita mau lebih mampu mengerti Tuhan dan firman Tuhan, kita mau lebih mampu melakukan firman Tuhan gitu. Ya kita mau lebih taat kepada Tuhan, lebih mengasihi kepada. Ternyata bertumbuh dalam penganiayaan teman-teman. Kita akan menghadapi hal-hal yang bersifat penganiayaan. Penganiayaan kan berujungnya dengan penderitaan teman, penindasan gitu. Jadi jangan sampai kita ngebayangin apabila kita makin beriman percaya kepada Tuhan, kepada firman Tuhan itu, seolah-olah kita nanti hidupnya makin mulus gitu ya, makin damai, sejahtera, sukacita gitu, bahagia. Itu ternyata tidak begitu teman-teman. Firman Tuhan semakin kita mengenal, semakin kita mengerti, semakin kita berani melakukan firman Tuhan, kita akhirnya akan menghadapi ya penganiayaan ini teman-teman. Bukan yang tadi dikatakan kebahagiaan, kelancaran segala macam, tidak teman-teman. Kenapa? Karena apabila dari sisi rohani, dari sisi firman Tuhan,
Tuhan itu kan menginginkan kita, targetnya bukan sukses duniawi sekarang teman-teman, bukan bahagia duniawi sekarang, tapi yang Tuhan inginkan itu adalah bagaimana kita mendapatkan keselamatan akhirat di alam akhirat yang nanti gitu, yang kekal. Ya kita Tuhan pengen kita dapatkan damai sejahtera di alam yang kekal gitu. Jadi bertentangan teman-teman apa yang diinginkan oleh manusia di dunia gitu pada umumnya, atau orang yang berkeyakinan kepada Tuhan tapi kurang benar gitu, dalam arti kata tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan. Akhirnya mereka semua mentargetkan diri adalah bagaimana mencari kesulitan duniawi dan kebahagiaan duniawi, bagaimana memenuhi hal-hal kebutuhan duniawi gitu. Sedangkan dari sisi Tuhan, teman-teman, Tuhan itu tidak seperti itu. Tuhan itu tahu bahwa dunia yang manusia inginkan itu adalah sifatnya sementara sekali, berarti bisa ditinggalkan gitu teman, ditinggalkan hanya dalam waktu 70-80 tahun. Dari kacamata kekal, 70-80 tahun itu singkat sekali teman-teman. Jadi Tuhan menghendaki kita ini masuk ke dalam alam kekal untuk mendapatkan target keselamatan akhirat, damai sejahtera, dan hidup bersama Tuhan di dalam surga. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi keinginan rancangan kehendak Tuhan dengan rancangan kehendak manusia ini beda teman-teman. Nah ini perantara ini, di sini Tuhan perlengkapi kita gitu untuk bisa menjadi jembatan dari dunia ini ke dalam akhirat. Ya Tuhan lengkapi kita dengan, yaitu yang saya sering katakan, ada peta gitu, peta kehidupan yang berupa firman Tuhan itu teman-teman. Dan ada kompas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, ada roh Tuhan gitu. Jadi Tuhan bekali kita firman Tuhan dan roh Tuhan untuk bisa jadi jembatan dari dunia ini masuk ke dalam akhirat. Tapi intinya gitu teman-teman. Jadi iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci gitu. Jadi apabila kita makin mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan, ya kita udah dengan konsekuensi akan menghadapi penganiayaan berupa penderitaan-penderitaan yang hidup kita teman-teman. Beda dari tokoh-tokoh di kitab suci zaman dulu, mungkin urusannya kan dengan fisik gitu, bisa dibunuh, bisa mati gitu. Tapi kalau kita sih urusannya mungkin lebih lari ke arah daging kita, bagaimana kita matikan nafsu-nafsu duniawi dan daging kita. Paling urusannya seperti itu teman-teman. Nah ini saya coba bacakan dulu teman-teman. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunan. Ini cerita Paulus teman-teman, Rasul Paulus. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya gitu. Penderitaan itu Tuhan melepaskan dari Paulus gitu. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam melakukan firman Tuhan akan menderita aniaya teman-teman. Jadi apabila kita mau mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan, itu konsekuensinya itu ya akan menderita aniaya. Nah ini teman-teman harus camkan ini. Jadi jangan aneh teman-teman kalau sampai kita benar-benar tergerak untuk mulai mau mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan, itu tahu-tahu bukannya makin mendapatkan sukacita, bahagia, bukan begitu, malah mendapatkan penderitaan gitu. Nah itu ciri-ciri yang benarnya seperti itu, karena firman memang katakan seperti itu teman-teman. Jadi ini sekali lagi saya baca di ayat 12-nya, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, ya akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepada kita gitu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Tuhan Allah, kepada firman, melakukan firman Tuhan untuk menuju kepada keselamatan yang dari Tuhan Allah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Segala tulisan ilhaman Allah berarti firman Tuhan teman-teman. Itu memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan,
dan untuk mendidik orang dalam kebenaran gitu. Jadi firman Tuhan itu ya untuk itu teman-teman. Firman Tuhan itu adalah untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, salah atau benar gitu. Ya karena dalam firman Tuhan ada parameternya ya untuk jadi untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran gitu. Itu firman Tuhan gunanya untuk itu teman-teman. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ini saya udah bacakan di kitab 2 Timotius teman-teman. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 17. Nah ini saya langsung masuk aja teman-teman ke dalam kitab 2 Korintus teman-teman. Coba teman-teman cari 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayatnya 1 sampai 10 teman-teman. Nah ini judul di perikopnya teman-teman ya, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut gitu. Jadi jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami ini masih ayat 4 teman-teman. Pasal ayat 4. Saya coba langsung lompat ke ayat 5 aja. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Jadi kalau firman Tuhan katakan di sini sebenarnya Bapak, kita ini di sini di dunia ini adalah tempat tinggal yang sementara teman-teman. Yang Tuhan sediakan bagi kita itu tempat yang dikekal yang di akhirat nanti teman-teman. Selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kita yang sekarang ini. Jadi di sorga itu di atas sekarang teman, dunia sekarang itu. Nah sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Nah ini kalau di ayat 4 ini teman-teman, apabila kita mau berubah, hidup kita mau berubah menjadi hidup baru, seperti lahir baru, seperti yang Tuhan rancang hendaki untuk kita, ya kita harus bisa meninggalkan, kalau di sini disebutnya apa? Diumpamakannya jadi kemah yang meninggalkan yang lama supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Sebab selama kita diam di dalam kemah ini, kita masih tetap caranya begini gitu. Ya kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menambahkan pakaian yang lama. Jadi pakaian lama kitanya bicara mau hidup baru tapi pakaiannya masih pakaian lama. Jadi kan akhirnya nggak ketemu teman-teman. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup gitu. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah ini di ayat 7-nya dicamkan seperti itu teman-teman. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya, kepada Tuhan itu. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Tuhan, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Nah ini saya sudah selesai teman-teman bacakan dua kitab tersebut, 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 17 dan 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 10 teman-teman. Nah saya sekarang coba masuk ke dalam draft saya aja teman-teman, siapa tahu jadi bisa lebih jelas maksudnya gitu. Kembali lagi temanya teman-teman, iman percaya Tuhan bertumbuh dalam derita
penganiayaan tadi dan dalam melakukan perintah firman Tuhan itu, teman-teman. Kalau kita baca disimak di firman kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 1, teman-teman, dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah ini jadi pada perkembangan zaman makin modern sekarang ini, ya akan timbul zaman yang sukar, teman-teman. Manusia tidak akan lebih maju karena kebodohan manusia akan nyata bagi semua orang. Ini kalau bicara manusia itu diukur dengan parameter perintah peraturan firman Tuhan, teman-teman. Ya maka akan dikatakan manusia itu akan makin bodoh gitu. Ya karena ya makin menyimpang dari apa yang Tuhan rancang dan kehendaki, apa yang Tuhan perintah peraturan dalam firman-Nya gitu. Makin jadi dianggapnya secara rohani, secara versi Tuhan ya makin bodoh, teman-teman. Kalau kita baca di firman kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah gitu. Ya, memang setiap orang yang mau hidup beribadah dengan lakukan firman Tuhan akan menderita aniaya gitu. Itu firman yang katakan begitu. Firman di kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 12 itu mengatakan begitu. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dengan lakukan firman Tuhan akan menderita aniaya. Sedangkan yang jahat, orang jahat bertambah jahat, mereka saling sesat menyesatkan gitu. Jadi kita dalam posisi yang jadi dalam praktek kehidupan kita jadi bingung, teman-teman. Kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan, tapi kok kayaknya yang jahatnya tambah jahat aja gitu. Firman Tuhan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, ibadah kita yang merupakan perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Tuhan yang di dalam ketaatan untuk melakukan semua perintah dan peraturan dalam firman-Nya, walaupun mengalami kesukaran dan penderitaan dalam menghadapi penindasan, yaitu kultur-kultur atau ada istiadat tradisi-tradisi orang-orang dunia tadi, teman-teman. Dari jadi target rancangan kehendak manusia dunia itu kan beda sekali dengan rancangan kehendak Tuhan, teman-teman. Yang tadi dikatakan kalau bicara orang-orang dunia kan menghendaki bagaimana mencari kesuksesan duniawi, mendapatkan kebahagiaan duniawi, dan dapat dipenuhi segala kebutuhan duniawinya gitu. Tapi kalau Tuhan kan tidak, teman-teman. Tuhan itu kan menghendaki bagaimana manusia itu mendapatkan keselamatan akhirat, bagaimana mendapatkan damai sejahtera yang kekal di surga nanti, dan bagaimana hidup bersama Tuhan di dalam surga gitu. Jadi beda sekali, teman-teman. Nah, cuman arti kata ibadah di sini, teman-teman. Kalau ibadah itu dalam arti kata yang ibadah yang sebenarnya, ya ibadah kita yang merupakan perbuatan yang menyatakan bakti kepada Tuhan. Jadi ibadah kita bukan ibadah yang seenaknya kita gitu. Ya ibadah kita sebut ibadah itu beribadat. Beribadah itu adalah bagaimana caranya kita berbakti bukan untuk kita loh, bukan seenaknya kita. Kita berbakti kepada Tuhan yang didasari ketaatan untuk melakukan semua perintah dan peraturan dalam firman-Nya, teman-teman. Jadi bukan seenaknya kita gitu. Jadi kalau kita nyebut kita itu beribadah atau beribadat, ya kita harus bisa menyatakan bahwa itu untuk Tuhan, teman-teman. Bahwa kita melakukan itu untuk Tuhan. Berarti ya kita melakukan semua perintah dan peraturan dalam firman-Nya. Walaupun dalam melakukan firman Tuhan itu kita mengalami kesukaran dan penderitaan aniaya dalam menghadapi ya kebiasaan-kebiasaan orang dunia dan kebiasaan dunia itu, teman-teman. Jadi ini yang berat untuk kita lakukan, teman-teman. Tapi ya mau nggak mau ya kita harus lakukan itu gitu. Meskipun mengalami penindasan, cemoohan, dikucilkan, dihina, mungkin ya segala macam. Firman Tuhan banyak katakan begitu. Jadi teman-teman ingetin lagi, kalau kita mau beribadah dengan benar, beribadah karena ingin berbakti kepada Tuhan, konsekuensinya begitu, teman-teman. Kita itu akan menghadapi aniaya gitu, penderitaan. Nah ini yang teman-teman mesti camkan. Kalau kita dewasa rohani, kita akan tahu ini, teman-teman. Tapi kalau kita tidak dewasa rohani, kadang-kadang kita pengen sekali ibadah kepada Tuhan, tapi sebenarnya berbakti bukan untuk Tuhan, tapi berbakti untuk diri kita sendiri. Karena kita pengen targetnya beda dengan apa yang Tuhan rancang dan kehendaki untuk
untuk kita gitu. Ya targetnya kitanya masuk ke dalam target duniawi tadi. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan, ya bukan kita berbakti kepada Tuhan, tapi bagaimana seolah Tuhan berbakti kepada kita gitu. Ya untuk bisa mendukung apa yang kita rancang kendaki, yaitu kembali lagi kita pengen kesuksesan duniawi, kebahagiaan duniawi, hal-hal duniawi. Ya Tuhan itu ya harus berbakti ke kita untuk kita dapatkan itu. Seolah gitu teman-teman. Jadi arti ibadahnya yang mesti dibalik dulu. Apabila kita dewasa rohani, ya kita beribadah itu untuk berbakti kepada Tuhan, bukan Tuhan yang dituntut berbakti kepada kita gitu. Nah ini yang mesti teman-teman camkan gitu. Dalam firman kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 17 teman-teman. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, iman percaya kepada Tuhan tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah ini ceritanya, cerita apa sih teman-teman? Jadi kalau cerita kita bandingkan apa yang kita derita gitu, waktu kita sekarang lebih dalam mengenal firman Tuhan, lebih mampu mengerti firman Tuhan, lebih mampu, lebih berani melakukan firman Tuhan gitu. Ya konsekuensi kita sekarang kan menghadapi penderitaan. Tapi maksud firman, maksud Tuhan, apa penderitaan yang kita alami di dunia saat ini itu tuh kecil teman, kalau dibanding dengan kemuliaan yang akan terima nanti gitu di alam akhirat nanti. Jadi firman cuma ingatkan seperti itu gitu. Nah cuma problemnya apa yang firman Tuhan katakan, apa yang Tuhan katakan di akhirat nanti itu kan nggak kelihatan teman-teman. Nah kalau dari versi manusia pasti ngapain gitu kita percaya yang tidak kelihatan. Tapi kalau bicara pakai iman, kita bicara dari sisi rohani, kita bicara dari sisi Tuhan. Justru yang di sini ditekankan itu ya iman itu adalah percaya kepada Tuhan, tidak memperhatikan yang kelihatan gitu. Jadi kalau kita percaya beriman kepada Tuhan itu ya kita percaya kepada Tuhan meskipun tidak memperhatikan yang kelihatan, tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Itu janji-janji di alam akhirat itu teman-teman, di sorga itu gitu. Karena yang kelihatan adalah sementara. Jadi apa yang ada di dunia ini yang namanya target sukses duniawi, yang namanya kebahagiaan duniawi atau hal duniawi, itu kan sementara teman-teman. Jadi akan ditinggalkan gitu kalau dari versi firman Tuhan dan dari versi Tuhan. Sedangkan yang kelihatan yang di dalam akhirat itu adalah yang kekal. Nah ini berbandingannya gitu lagi yang sering dikatakan. Kalau di dunia ini kan ada umurnya teman-teman, ada expire date yang 70-80 tahun itu gitu. Tapi kalau bicara di alam kekal kan tidak ada batas teman-teman. Nah maksudnya seperti itu gitu. Nah firman di kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 5, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maksudnya ya janji-janji Tuhan itu ya akan bisa kita tuai teman-teman. Nah ini di sini kan Tuhan kasih bocoran nih di kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 5 teman-teman, bahwa Tuhan itu mengaruniakan kita roh gitu, roh Tuhan. Roh Tuhan itu kalau di Nasrani disebutnya bisa roh Tuhan, Roh Kudus, roh kebenaran gitu. Tapi kalau teman-teman di Muslim sharing dengan saya, biasanya nyebutnya nur gitu. Nur itu cahaya yang dari Tuhan Allah. Tapi intinya sama aja teman-teman. Nah, yang teman-teman mesti sadar bahwa Tuhan itu bukan hanya membekali kita kitab suci atau mungkin Alkitab untuk orang Nasrani atau Al-Quran untuk orang Muslim atau kitab apa saya nggak ngerti untuk agama lain gitu. Tuhan itu selain mengaruniakan kita firman Tuhan gitu, ya Tuhan juga mengaruniakan kita roh Tuhan, ada roh Tuhan. Sehingga yang tadi saya katakan waktu awal, sehingga kalau kita pengen berpindah dari dunia, kita hidup di dunia sementara ini akan berpindah masuk ke dalam akhirat yang kekal, kita kan butuh jembatan teman, butuh untuk bisa berpindah dari dunia ini ke dalam dunia yang fana ini, masuk ke dalam alam akhirat yang kekal gitu. Nah cara satu-satunya teman-teman, Tuhan kasih
peta dan kompas, ya berupa firman Tuhan dan roh Tuhan ini teman-teman. Nah yang konyol, banyak sekali orang yang memaksakan diri bagaimana mengenal firman Tuhan, tapi tidak dengan menghidupkan roh Tuhan gitu. Ya akhirnya timbulnya pengenalan firman Tuhan itu dari pemikiran, perasaan, kehendaknya sendiri saja, si manusia itu sendiri gitu. Tapi kalau kita menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, berarti apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa kehendaki dalam firman Tuhan itu adalah sesuai dengan jiwanya Tuhan, teman-teman. Jadi beda sekali gitu. Nah ini yang mesti kita kalau kita mau koreksi diri gitu, apakah kita sudah lebih dalam mengenal akan firman Tuhan gitu. Ya ini yang mesti dikoreksi dulu gitu. Apakah kita sudah mampu mengerti firman Tuhan, ini mesti dikoreksi dulu. Apakah kita sudah menghidupkan firman Tuhan dengan menghidupkan roh Tuhan gitu. Ya ini kalau kita menghidupkan roh firman Tuhan hanya dari kita sendiri, dari jiwa kita sendiri, ya gak jadi teman-teman. Kita mesti firman Tuhan itu mesti dihidupkan, dimengerti, dipikirkan, dirasakan, dikehendaki sesuai dengan apa yang jiwa Tuhan gitu. Nah itu yang Tuhan berikan roh Tuhan untuk ini teman-teman. Jadi teman-teman mesti sadar bahwa apabila kita ingin efektif hidupnya dalam rohani kita, apabila kita ingin berhasil hidupnya dalam rohani kita, apabila kita ingin mendapatkan kedewasaan rohani, itu tidak bisa tidak, teman-teman. Jadi kita harus bisa menghidupkan firman Tuhan di dalam hidup kita, dan juga kita harus menghidupkan roh Tuhan di dalam hidup kita, teman-teman. Sehingga melalui firman Tuhan dan roh Tuhan ini, kita bisa masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Kita bisa masuk ke dalam pengenalan, pengertian akan firman Tuhan dari jiwa Tuhan, dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Jadi jangan sendirian teman-teman, nanti akhirnya percuma, akhirnya akan sesat gitu, tidak ada gunanya. Jadi ingat sekali lagi bahwa Tuhan sudah perlengkapi kita dengan firman Tuhan dan roh Tuhan. Nah untuk bukti roh Tuhan memang memberikan karunia kepada kita roh Tuhan, ya teman-teman tolong dicatat gitu. Ada di di kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 5 itu dinyatakan bahwa Tuhan mengaruniakan roh Tuhan untuk kita gitu. Jadi kita memiliki dua teman-teman, firman Tuhan dan juga roh Tuhan gitu. Itu yang sebagai bekal kita untuk bisa nyebrang teman-teman, nyebrang dari dunia yang fana ini menjadi pindah ke dalam akhirat yang kekal itu gitu. Ini butuh firman Tuhan dan roh Tuhan teman. Pada akhirnya kita akan hadapi tahta pengadilan Tuhan supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai yang dilakukan dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Jadi nanti pada akhir zaman teman-teman, ya semua kita ini yang akan menghadapi tata pengadilan yang di surga itu, di akhirat itu teman-teman. Jadi di situ nanti kita akan diadili ya, dan akan mendapatkan hukuman gitu ya sesuai dengan perbuatan baik kita atau jahat kita. Yang baik dalam arti kata kan yang melakukan firman Tuhan teman. Yang jahat itu berarti yang tidak melakukan firman Tuhan. Yang baik itu akan masuk ke dalam surga, yang jahat itu akan masuk ke dalam neraka. Itu konsekuensinya begitu teman-teman. Nah cuman kalau kita yang sudah lebih dewasa rohani teman-teman, kan kita harus tahu bahwa untuk bisa masuk ke dalam surga itu ya ada dua peluang gitu. Ya hanya masuk ke dalam menjadi warga surga aja, atau kita mau masuk menjadi timnya Tuhan, keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga itu teman-teman. Jadi ada dua. Mungkin di neraka juga sama kan, itu kan ada level-levelnya gitu. Di dalam surga juga ada level-levelnya gitu. Jadi ada yang warga surga yang dengan level-level, dan ada tim kerajaannya Tuhan di dalam surga juga ada level-levelnya teman-teman. Nah tingginya level ini atau besarnya level ini, atau saya kan sering katakan kedekatan level ini dengan posisi Tuhan, itu ya kembali lagi tergantung berapa berani gitu melakukan firman Tuhan, berapa dalam kita mengenal firman Tuhan, berapa mampu kita mengerti akan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan untuk melakukan firman Tuhan, berapa banyak gitu kita berani melakukan firman Tuhan, sampai berujung teman-teman bukan cuma sekedar melakukan firman Tuhan, tapi berujung sampai juga mengajarkan firman Tuhan teman-teman. Yang saya sering katakan, jadi bagi orang yang dewasa rohani tidak cuma cukup berhenti melakukan firman Tuhan, yang sifatnya melakukan firman Tuhan kan sifatnya pribadi untuk kita sendiri teman-teman. Tapi Tuhan juga, firman Tuhan mengatakan apabila kita ingin ya kita mesti mengajarkan firman Tuhan teman-teman. Apabila kita ingin lebih, tidak cuma sekedar menjadi warga surga, ya kita harus mengajarkan
firman Tuhan. Nah, cara mengajar firman Tuhan ini saya selalu katakan ada dua. Ya kalau memang yang punya talenta mentor rohani dan rohaniawan, ya pasti mengajarkannya tentang teori-teori rohani teman-teman. Tapi kalau bagi kita-kita yang di market share di dunia sekuler gitu, ya kita bukan mengajarkan teori rohani, tapi bagaimana kita bersaksi gitu, memberitakan kesaksian hidup kita bersama Tuhan yang terkait dengan firman Tuhan teman-teman. Nah ini yang mesti kita pelajari. Bahkan sesimpel itu loh, kalau kita ingin memberitakan firman Tuhan itu sesimpel misalnya kalau kita ada firman yang bagus yang kita pernah dengar ya kita sampaikan gitu. Ya kalau wujudnya memang sudah bentuknya video ya kita kirim video gitu. Ya kalau bentuknya audio ya kalau bisa kita kirim audio. Kalau berbentuk tulisan ya kita bentuk tulisan. Nah cuman kan kembali lagi teman-teman untuk yang kita mau sharekan ke keluarga kita atau teman kita itu kalau kita tanpa dasar mengenal mengerti akan firman Tuhan, takutnya kacau teman-teman. Ya jadi misalnya ada pernyataan inspirasi yang tidak benar tapi malah dibagikan gitu. Kenapa? Karena kitanya tidak mengenal mengerti akan firman Tuhan. Nah ini yang kita harus hati-hati teman-teman. Jadi kita ya tetap kuncinya kalau kita mau mengajarkan firman Tuhan, apabila kita ingin memberitakan firman Tuhan, ya harus kita melakukan firman Tuhan dulu teman-teman. Jadi tidak menyesatkan yang lain gitu. Takutnya niatnya kita baik tapi jadi salah, kan jadi makin kacau. Jadi ya memang sebelum mengajarkan atau memberitakan firman Tuhan, ya secepatnya teman-teman mesti bisa apa ya? Mesti bisa melakukan firman Tuhan teman-teman. Nah untuk bisa melakukan firman Tuhan sering saya katakan ya bagaimana bisa melakukan firman Tuhan apabila kita tidak mengenal firman Tuhan. Ya apabila kita tidak mengerti firman Tuhan ya kita jelas tidak bisa melakukan firman Tuhan teman-teman. Nah kalau kita sudah mengerti firman Tuhan pun kadang-kadang kita disudutkan untuk berani tidak melakukan firman Tuhan gitu. Ya waktu kita melakukan firman Tuhan ada konsekuensi teman-teman. Ya mengalami penderitaan dalam bentuk ya penolakan itu gitu. Ya penolakan dari masyarakat, penolakan dari komunitas, penolakan dari keluarga besar kita, penolakan dari keluarga kecil kita, penolakan dari keluarga kita, penolakan dari orang tua dan mertua kita, penolakan dari anak-anak kita, dari mantu kita, penolakan dari pasangan kita teman-teman. Itu konsekuensinya banyak sekali teman-teman. Ya kita ini akan tertolak gitu. Ya karena memang prinsip dasar firman Tuhan yang Tuhan ajarkan bagi kita adalah prinsip-prinsip hidup di alam nanti, teman, di alam akhirat yang kekal nanti, bukan di dunia sekarang. Sedangkan orang dunia itu kan tidak terlalu peduli, teman. Orang yang punya keyakinan maksudnya orang yang sudah beragama tapi tidak rohani gitu, maksudnya masih duniawi beragama tapi tetap dengan karakter-karakter yang duniawi, itu juga sama teman, tidak beda dengan orang dunia gitu. Orang keyakinan meskipun beragama begitu tidak beda dengan orang dunia, karena prinsipnya lebih ke bawah ke soal duniawi gitu, bukan ke urusan rohani. Nah jadi kita akan bertentangan dengan orang-orang yang dunia maupun yang berkeyakinan. Nah problemnya dan dikatakan kalau problemnya orang-orang yang belum mengerti akan firman Tuhan itu ada di dalam lingkup kita, di dalam keluarga kita, ya ini jadi konsekuensinya kita lebih menderita lagi teman-teman, karena nggak bisa menghindar, terutama kalau sudah benturannya dengan pasangan kita teman-teman. Ya dan saya banyak lihat gitu teman-teman rohani saya yang lebih senior gitu, bahkan ada mentor rohani juga ya, kalau memang cerita dia lebih menghargai, lebih menghormatin pasangannya dibanding Tuhan, ya kalau menurut saya juga berhenti itu teman-teman, stuck gitu, dia nggak bisa apa-apa. Padahal sayang sekali ya, dia punya potensi yang sangat besar untuk menjadi alat Tuhan, tapi berhenti karena pasangannya gitu, karena tidak ada tingkat pengenalan yang sama, tidak ada tingkat pengertian yang sama, tidak ada tingkat keberanian melakukan firman yang sama. Ya akhirnya masing-masing ya yang tidak samanya itu, yang lebih rendah itu yang narik yang berani teman, yang di atasnya gitu. Jadi kalau misalnya suaminya lebih berani, ya suaminya tertahan oleh istrinya. Kalau istrinya lebih berani, istrinya tertahan oleh suaminya. Nah ini kan jadi akhirnya stuck dua-duanya teman-teman. Sayang sekali gitu. Nah ini yang mestinya kembali lagi ya firman Tuhan sering katakan ya, kalau memang
kita beriman ke Tuhan, kita memang mengasihi Tuhan, ya kasih Tuhan itu nomor satu, teman-teman. Jangan apa malah firman ada yang mengatakan ya kita harus membenci ke hal-hal yang lain itu di luar Tuhan. Ya maksud Tuhan supaya kita tidak tertahan berhenti untuk bisa berkembang iman kita, iman percaya kita kepada Tuhan. Mudah-mudahan pagi ini bisa tertangkap maksudnya teman-teman. Jadi saya kembalikan lagi, iman percaya Tuhan bertumbuh dalam derita dan dalam melakukan perintah firman Tuhan ini. Maksudnya seperti yang sharing pagi ini teman. Oke teman-teman, see you, bye-bye.